Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Senang sekali tak ada interview kembali menjumpai Anda, tentunya dengan tema yang menarik yang saat ini tengah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Ya, pemirsa, pada edisi kali ini tak ada interview akan membedah penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 di Kota Probolinggo. Dan saat ini telah hadir bersama kami di Tada Today, yaitu PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Dinas, maksud kami Kepala Bidang Pendidikan Dasar, yaitu Bapak Afisina, maksud kami Muhammad Afisina Dipayana. Baik, Pak Afi, ini atau Mas ya Pak? Pak Mas aja. aja nggak apa-apa. Ya, Pak Afi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Iya. Ini kita mau membicarakan yang saat ini tengah ramai di kalangan para calon wali murid ya, Pak, PPDB. Betul sekali. Mereka saat ini tengah berjuang mencari sekolah terbaik menurut mereka untuk putra-putrinya. Betul. Ya, sebelumnya Pak Afik, ini kan 2 tahun dilanda COVID ya. Belajar tentunya sudah secara daring. Betul. Nah, saat ini bagaimana nih Pak, kalau kita melihat semangat anak-anak Kota Probolinggo dengan pembelajaran luring ini? Betul, Nggih, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, Mbak, kalau kita lihat pelajaran sekarang, dulu kan anak terbiasa sekolah dengan ketemu dengan gurunya. Ya. Sekarang 2 tahun selama masa pandemi itu mereka terpaksa BDR, belajar di rumah. Belajar Di rumah, dan itu atau ada akhirnya kita terbiasa namanya, dulu orang nggak namanya luring. Apa itu luring, apa itu daring. Akhirnya dengan ada ini kita kenal, lalu kenal dengan Zoom, kenal dan sebagainya. Tetapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, Mbak, perlu kita sampaikan bahwa ternyata walaupun mereka kembali lagi ketika masuk ke sekolah, mereka menemukan hal yang baru. Ya. Karena jujur saja pada waktu sekolah dulu ada istilah angkatan COVID ya. Nah, angkatan COVID lulusan ya. Ya, jadi memang interaksi kurang. Tetapi setelah mereka masuk, mereka alhamdulillah pantauan kami di seluruh sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, alhamdulillah merasa senang belajar di sekolah. Karena apa? Interaksi dengan guru itu lebih asik guru ya Pak, dan lebih juga teman-temannya. Iya, jadi mereka kangen-kangenan gitu ya. Biasanya dihadapi cuma monitor HP, monitor laptop. Betul. Sekarang udah ketemu, udah bisa komunikasi langsung. Baik, Betul. alhamdulillah sangat apresiasi sekali. Baik, kemudian Pak, bergeser tentang PPDB. Sekarang sudah PPDB sudah mulai dibuka ya Pak ya? Atau kapan ini mulai dibuka untuk PPDB sendiri? Baik, terima kasih. Kalau untuk masalah PPDB, apakah sudah mulai dibuka? Sejatinya belum. Belum. Kalau untuk orang tua belum. Tapi apakah tahapan PPDB sudah berjalan? Sudah. Jadi kalau secara ini saya terbantu sekali ya. Jadi dengan adanya dari Tata Today ini kami terbantu. Kami sampaikan Bapak Ibu, termasuk pemirsa yang ada di pemirsa Tata Today sekalian. Jadi ini baru ada pendataan data peserta didik. Oh, saat ini? Saat ini. Ya, saat ini adalah pendataan dari sekolah asalnya. Jadi tanggal 15 sampai tanggal 21 Mei itu adalah pendataan. Jadi pendataan mengenai dari sekolah asal. Jadi dari sekolah asal itu maksudnya ketika ada mau masuk SMP, dari operator SD-nya dimasukkan data-datanya. Jadi siswa kelas 6 itu datanya dimasukkan dulu oleh operator yang ada di SD. Ketika mau mereka melanjutkan ke SMP. Begitu juga apabila yang siswa-siswi yang ingin masuk ke SD, sekarang operator TK sedang memasukkan data-datanya. Jadi gampangannya tanggal 15 sampai tanggal 21 Mei besok masih operator yang bekerja. Nah, saya sampaikan wali murid saya itu adalah memasukkan data-datanya mulai kakak. Ini yang paling penting. Sertifikat kalau mereka ada anaknya juara dan sebagainya. Karena digunakan nanti untuk data ketika menjadi jalurnya itu. Nah, barulah nanti. Lalu tanggal kapan dimulai? Tanggal 13, Mbak. Tanggal 13 Juni. 13 dan 16 Juni. 16 berarti jalan 4 hari ya Pak ya? Ya, itu untuk jalur afirmasi dan perpindahan orang tua. Oh. Begitu. Nanti lalu ada, mohon maaf saya sambil ngerpek ya, ini ya saya nggak hafal.
Mohon izin Bapak Ibu yang di rumah. Ini saya sampaikan bahwa ini ada beberapa jalur. Nah, jalurnya yang saya sampaikan tanggal 13 sampai 16 untuk tingkat SD SMP, Ya. nanti itu pengumumannya nanti tanggal 19 Juni. Serentak di website PBD jam 1 siang. Nah, itu nanti bisa dilihat secara online, secara daring sama-sama. Nah, cuman bedanya tahun ini sama tahun lalu ini gini, Mbak. Kalau tahun lalu orang tua yang mau upload, Ya. oh sertifikat, ini kakak mboten. Sekarang Sekarang tidak, lagi ya? sekarang sekolah. Jadi makanya mohon dimanfaatkan waktu Dan ini. operator itu tadi ya Pak ya? Betul sekali. Jadi oke. Baru nanti yang paling utama untuk yang diharap-harapin yang zonasi, ini kami akan ada sedikit bedaan, Mbak. Jadi kalau tahun lalu kan SD sama SMP bareng. Nah, sekarang tidak. Jadi tahun ini SD sama SMP kami bedakan. Jadi untuk detailnya untuk SD itu tanggal 20 sampai tanggal 23 Juni. Jadi tanggal 20 sampai tanggal 23 Juni itu nanti ada pendaftaran jalur zonasi untuk SD, sedangkan tanggal 3 Juli sampai tanggal 6. Sama 4, 5, 6. Semuanya 4 hari. Nah, pengumumannya beda. SD itu pengumumannya tanggal 26 Juni jam 1 siang, sedangkan untuk yang SMP tanggal 10 Juli jam 1 siang. 10 Juni. Juli. Oh, berarti Kami di SD itu masih bulan Juni ya Pak? Masih bulan semuanya. Juni. Tapi kalau SMP itu di 10 Juli 2023. Itu adalah deg-degnya Pak orang tua ya. Benar sekali. Keterima nggak ya anak saya, keterima nggak anak saya ya. Ngomong-ngomong tentang jumlah ini Pak, jumlah lulusan. Di tahun 2023 ini ada berapa jumlah lulusan TK yang akan masuk ke SD, begitupun lulusan SD atau MI yang akan masuk ke tingkat SMP, Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan itu agak sulit, Mbak. Kenapa? Kenapa kok sulit ya? Jadi karena memang gini ya. Iya. Jumlah peserta didik itu macam-macam ya. Jadi TK, SD, SMP. Nah, sementara TK itu kita bilang, oh TK itu ada di bawah pendidikan. Nah, yang kalau RA ya, nah, itu RA itu ada di bawah Kementerian Agama. Kan sama saja itu anak-anak Kota Probolinggo. Kan tetap masuk SD. Nah, akhirnya kami itu kurang bisa mengukur. Pasti ribuan. Tapi yang bisa kami pastikan di sini Bapak Ibu, Mbak sekalian, itu lulusan SD negeri swasta yang akan masuk ke SMP. Yang mau masuk ke SMP itu adalah 3.273. 3.273. G. Sementara pagunya 2.118. 2018. Jadi hampir ada 1.000 lebih, hampir 2.000 lah. Jadi yang itu akan susah. Mungkin perlu dicarikan solusinya, Pak ya. Betul sekali. Tidak melulu anak ini tidak mendapatkan sekolah di jenjang SMP itu tadi, tapi bagaimana agar orang tua ini bisa bijak memilihkan sekolah yang terbaik bagi putra putrinya. Menarik ini berarti nanti perlu dipahami juga ya bagi masyarakat bahwasannya pagu yang disediakan yang tersedia itu jumlah 2.118, namun di semua SMP negeri ada 10 ya Pak ya? Ada 10. Ada 10 SMP negeri. Jadi biar nggak kaget masyarakat Pak, khususnya orang biar nggak kaget. Kenapa anakku nggak keterima? Padahal ada 10 SMP negeri gitu loh. Begitu. Jadi oke, selanjutnya Pak. Pada masing-masing jalur ini Pak, apakah jumlah persentase peluangnya ini Pak? Kalau sekarang afirmasi, prestasi dan zonasi. Itu persentasenya seperti apa Pak? Dari 3 jalur itu. Jadi kalau untuk ya dari 100% itu kami bagi menjadi SD sampai SMP berbeda. Jadi Mbak ya, kalau SMP kalau SD itu cuma ada 3 jalur. Afirmasi, prestasi, zonasi. Nah, afirmasi dan zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua. Saya salah. Jadi saya ulang ya. Jadi untuk SD itu ada afirmasi, perpindahan orang tua, dan terakhir adalah zonasi. Nah, untuk prestasenya masing-masing, kalau untuk SD, afirmasinya itu adalah 15%, lalu perpindahan orang tua itu 5%, nah, zonasinya 80%. Jadi 15 sama 5 sama 80. Nah, bila mana nanti di jalur 2 tadi itu, perpindahan orang tua, ataupun jalur afirmasi, tidak
terpenuhi ya. Tidak Masuk ke jalur zonasi. zonasi begitu. Jadi minimal 80% untuk SD. Jadi bisa nambah ini kalau misalnya tadi karena dilaksanakan lebih awal ya. Itu zonasi. Nah, itu untuk SD. Nah, sedangkan ada lagi kalau SMP sama Mbak, jadi ada 3 jalur tambah 1, namanya jalur prestasi. Nah, jadi kalau untuk apa namanya jalur afirmasi 11%, jalur pemindahan orang tua itu 5%. Nah, ini 20%. Sisanya 60% itu adalah jalur zonasi. Jadi kalau SD hanya tiga jalur, tapi kalau SMP itu ada 4. Ya. Prestasi, perpindahan orang tua sama zonasi. Jadi persentase sudah. Mohon maaf. Jadi perlu saya sampaikan di sini mungkin bedanya ya, Mbak. Paling signifikan dari tahun kemarin. Mungkin orang tanya ini apa sih bedanya? Kalau bedanya lalu itu ada namanya pemenuhan pagu. Untuk SMP. Itu biasanya saat ini tidak ada. Kenapa ditiadakan, Pak? Nah, memang setelah kami koreksi, jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat juga, Mbak, bahwa pemenuhan pagu itu sejatinya kalau kita rujuk ke peraturan yaitu Permendikbud nomor 1 2021 itu jalur pemenuhan pagu tidak ada. Di Permendikbud nomor 1 2021 jalurnya sama tadi yang kita sampaikan. Orang tua donasi. Nah, pemenuhan pagu tidak ada. Nah, setelah kami akan evaluasi PBB di tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, ternyata pemenuhan pagu apa? Justru membuat ricu. Nah, ini juga termasuk jadi celah ya, Pak ya. Sebenarnya bukan itu. Ya. Jadi semangat zonasi itu adalah biar orang tua itu aman dan nyaman untuk mensekolahkan anaknya. Coba kalau Mbak sekarang, orang anak SD kalau mau sekolah pasti orang tuanya ribet. Nganterin kan? Nah, hanya kita dulu sekolah mungkin. Nah, kenapa? Karena harapan itu kami kembalikan bahwa sekolahnya sama. Orang tua ada dimanapun, mau di Mayangan, mau di Kanigaran sama. Kami menyamakan bahwa standar pendidikan, orang tua merasa aman. Kenapa? Sekolah tidak jauh lokasinya. Nah, semangat itulah yang membuat kami bahwa sekali lagi pendidikan itu sama. Dan setiap anak berhak mendapatkan hak yang sama. Juga lagi ditambah sekarang pendidikan kayaknya. Nah, harapannya semangat zonasi itu akan kita perkuat, makanya pemenuhan pagu ditiadakan. Baik, pemenuhan pagu ditiadakan karena memang justru itu yang membuat masyarakat gitu, orang-orang yang mungkin oknum gitu. Ini kan yang perlu juga memberikan pemahaman ke masyarakat benar sekolah terdekat bagi anaknya gitu. Tapi kan tidak banyak orang tua yang berpikiran seperti itu. Mereka menganggap yang jauh dari tempat tinggalnya itu yang terbaik. Jalur zonasi bagaimana caranya pun anak saya harus masuk. Itu bagaimana, Pak? Apakah di sini kepastian sudah dijamin ini oleh pemerintah sendiri melalui distribusi gurunya untuk fasilitas sekolahnya memang benar-benar rata dan sama? Betul. Mbak, ini pertanyaan ini yang sering kali dilontarkan ke kami. Wow, kalau zonasi itu gimana? Sekolahnya bagaimana? Jadi saya kira bahwa keputusan ini apa ya istilahnya, kebijakan zonasi ini berlaku se-Indonesia. Nanti harus digawangi dengan banyak kebijakan yang lain. Yang pertama itu SDM, yang kedua sarana, ketiga ini utamanya biayanya. Karena walaupun bagus semuanya, kalau nggak ada biayanya, biaya operasional sekolah. Nah, dalam pelaksanaan zonasi ini sudah keberapa tahun ya? Bukan per tahun pertama, pemerintah pusat dan akhirnya didukung oleh pemerintah daerah itu sudah banyak istilahnya memberikan banyak sekali ya program-program untuk penguatan SDM. Yang sekarang kalau boleh kami sampaikan itu ada namanya guru penggerak. Guru penggerak dan penggerak dalam bentuk komunitas adalah Merdeka Belajar. Nah, di sini kalau ngomong SDM ini guru ini kami perkuat bagaimana mempunyai standar. Tentunya ada standar yang sudah pemerintah pusat. Dan ini nggak ngelihat sekolah sudah. Mau sekolah di mana, di Wonoase, di Kademangan, di sama semua. Itu yang pertama dari SDM. Lalu yang kedua,
dari masalah fasilitas. Ya. Nah, masalah sarpras. Sarpras, kami secara rutin kebetulan dengan saya buat sarprasnya, kelembagaan dan sarpras, dan insya Allah untuk Kota Probolinggo ya, untuk Kota Probolinggo baik tingkat SD SMP kami bisa insya Allah sarprasnya sudah lengkap. Terakhir, masalah bantuan operasional. Kami bisa memastikan Mbak, untuk bantuan operasional itu semua tercukupi. Mau sekolahnya dimanapun, dan ini bahkan ya perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu yang ada di rumah, wali murid yang terhormat, istilahnya lagi bingung nih ya. Sekolah negeri, sekolah swasta saja, kami jamin. Jadi kalau dari pusat itu ada namanya BOSP, namanya BOS adalah bantuan operasional satuan pendidikan. Itu dapat dana per anak dari pemerintah pusat. Di Kota Probolinggo, kebijakannya wali Kota Probolinggo sama sekolah negeri harus gratis, sekolah swasta ringan. Nah, jadi biar tidak terlalu bebannya berat. Akhirnya kami kan namanya BOSDA atau bantuan operasional sekolah daerah. Kesehatan semua. Kami tidak memandang sekolah negeri atau swasta. Bahkan kami tidak memandang jenjang, dalam arti begini. SMP setara ya. Nah, jadi SMP, MTS, bahkan MTS negeri juga kami berikan BOSDA. SD, MI itu juga kami berikan BOSDA. Bahkan tingkat apa sama, bukan BOSDA namanya, tapi BOPDA, bantuan operasional penyelenggaraan. Nah, jadi intinya bagus sekalian yang di rumah dan Mbak ya perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen pendidikan. Tidak bergantung pada dananya pusat, tapi juga dari dananya daerah. Nah, harapannya ini Bapak dan Ibu apa? Pendidikan merata. Jadi 5 kecamatan ini merata semua, kami berikan itu dengan harapan menyekolahkan anaknya di tempat lokasi yang paling dekat. Sudah terjawab Bapak Ibu ya? Sudah dijawab langsung bahwasanya tidak ragu, jangan ragu tepatnya, jangan ragu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah terdekat rumahnya. Karena itu kita bisa menjaga kenyamanan dan keselamatan bagi anak-anak kita. Baik, masuk bisa diterima itu revisinya. Siap. Baik, selanjutnya kita beralih, berarti Pak, jadi nanti saya penasaran ini, karena ini juga masyarakat juga menunggu. Setiap siswa atau setiap anak bisa mempunyai jatah bisa mendaftar ke berapa sekolah? 3 sekolah, Mbak. 3 sekolah. 3 sekolah. Di kecamatan itu ya Pak ya? Maksudnya di zonasi Pak? Oh, begini, bukan di zonasi. Jadi kami dulu kan pernah ada ya. Iya. Ayon, apa Iya, betul. boten. Tetapi nanti di sini, Mbak, nanti jatah itu baik untuk prestasi, untuk SMP ya. Prestasi mau juga untuk zonasi. Jadi setiap anak peserta didik punya jatah 3 pilihan. Oh, 3 pilihan sekolah. 3 pilihan sekolah. Jadi silakan yang dirasa paling sesuai. Tapi kalau pesan saya, pilih yang paling dekat. Kesempatannya akan tinggi. Kesempatannya akan Gitu. tinggi. Jadi kualitasnya kan sama kan sudah. Coba kami samakan sebisa mungkin. Anak yang misalnya sekolah dekatnya SD Kademangan 1, silakan ke sana. Jangan nyari ke itu susah nanti. Pasti akan susah karena memang kami meskipun satu zonasi ya Pak ya. Maksudnya kan kecamatannya sama ya. Ya, Tapang sama betul. Kembangan ini gitu. Soalnya begini, sistem scoring di sistem zonasi berdasarkan jarak, pasti itu. Oh iya, perlu kami sampaikan, semua ketentuan yang saya sampaikan tadi itu ada di Perwali nomor 40 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu di rumah, kalau pengen tahu, pengen download, pengen lihat gimana sih aturannya, gimana sih pelaksanaannya, Bapak Ibu main ke websitenya Dikbud, nggak usah datang Bapak Ibu, tinggal online saja. Download saja. Takut buat didatangin takut nggak ada kopi sama snack ya Pak ya, nggak bercanda. Sampai di Dikbud itu sudah. Jadi tamunya banyak. Silakan dulu di sana. Insya Allah di sana Bapak Ibu sudah kami cukupi informasinya. Silakan diunduh di sana. Berarti mempertegas tadi bahwasanya satu anak itu bisa mendapatkan atau bisa mendaftar ke 3 sekolah. Dan sarannya pilihlah sekolah yang paling terdekat dari rumahnya karena peluangnya lebih besar. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul sekali. Baik. Bapak, apabila ini Pak, di tengah pendaftaran ada calon siswa yang mengalami kesulitan, apa kemudian yang harus ia lakukan? Karena memang banyak gitu yang dialami oleh siswa ataupun orang tua siswa gitu Pak. Apakah ada solusi mungkin Pak yang bisa dilakukan untuk masyarakat
di sana? Oke, pasti Mbak. Jadi namanya aja kami harus juga siap terkait masalah untuk apa namanya istilahnya macam apa ya, yang petugas yang melayani. Nah, Pak. Bapak Betul ya, Ibu, Pak? betul. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah nggak usah khawatir. Jadi kalau dulu poskonya ada anu ya istilahnya ditetapkan dinas pendidikan. Mhm. Waduh nanti berbondong-bondong orang tua itu. Susah nanti saya. Jadi Jadi Bapak ya, jadi sekarang gimana, Pak? jadi poskonya beda, Mbak. Jadi gini, kami punya 85 sekolah negeri. Heeh. Untuk hitungannya per daerah itu kecil sejatinya. Jadi 85 sekolah negeri, Negeri. maksudnya 75 di negeri dan 10 SMP negeri itu semuanya membuka posko pengaduan. Jadi Jadi masing-masing sekolah? iya layanan. Jadi Pak, kapan saya harus ke sana? Jadi Bapak Ibu kan pasti punya pilihan tuh, punya pilihan. Saya misalnya mau masuk ke SMP 9. Nah, rumahnya di Cokro sana, di dekat sana. Silakan daripada jauh-jauh ke Dikbud di sini, Bapak Ibu cukup ke Cokro saja. Insya Allah layanannya sama. Layanannya sama, masih diberikan sama, dan bahkan Bapak Ibu ke sana Bapak Ibu nanti kalau memang memilih SMP 9 misalnya untuk mendapatkan. Nah, sebenarnya itu ada di sana ya. Nah, di sana Bapak Ibu, Bapak tanya, kalau memang sudah mentok, udah nggak bisa ada solusinya, barulah ke dinas. Tapi insya Allah Mbak, kami Sekolah ya, Pak, ya? kami selesaikan di sekolah karena memang kemarin kami bekali, jadi kami berikan operator di sekolah. Berapa Kami operator, Pak, yang disiapkan? jadi Ada berapa operator yang jadi disiapkan? operator per sekolah untuk keamanan data cuma satu, tetapi di sekolah dibentuk tim. Nah, jadi kan ada apa ya istilahnya keamanan lah. Kalau operatornya terlalu banyak juga bahaya kan Mbak. Nah, katanya di sana di sekolah tuh ada tim. Jadi ada yang melayani orang tua, kalau ada yang menyiapkan macam-macam ada. Nah, jadi nanti akan dilayani, pastinya demikian. Baik, tapi lalu apa yang harus dipersiapkan khususnya bagi anak dan orang tua ini Pak menjelang pendaftaran PB ini? Apa saja mungkin yang harus dipersiapkan lebih dahulu? Pertanyaan bagus nih Mbak. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, tanggal 15 kemarin kami sudah woro-woro sih Bapak, woro-woro ke semua sekolah bahwa agar saya memerintahkan pada semua sekolah meminta data kepada peserta didik. Kebetulan sudah. Jadi kami sampai tanggal 31 besok, 31 Mei besok, tolong persiapkan pertama adalah dokumen masalah catatan sipil. Nah, KK ini, lalu yang kedua itu adalah kaitannya dengan apa namanya istilah sertifikat. Jadi kalau ada sertifikat prestasi dan lain sebagainya, tolong dimasukkan. Dan juga ini Mbak, yang agak berbeda nih. Jadi takut masyarakat bikinnya, aduh, anak saya nggak berprestasi nih, nggak bisa belajar prestasi. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, prestasi nggak hanya dinilai dari sertifikat. Jadi anak belajar itu kami hargai. Jadi belajar, jadi kalau dia mendapatkan ranking, tapi bukan per kelas ya. Jadi paralel satu sekolah itu kami hargai. Jadi, kalau berdasarkan rapor namanya. Jadi kalau kami dari rapotnya itu semacam apa namanya rapot. Ini khusus SMP ya, SD mau ke SMP itu kami berikan penghargaan. Jadi bisa daftar ke jalur prestasi berdasarkan rapot. Tapi peringkatnya nggak semua 1 sampai 5. 1 sampai 5. Peringkat 1 Saya nih juara 3 di kelas, itu mungkin juga bisa dibilang itu prestasi, meski tidak ada bentuk piagamnya ya Pak ya. Kadang kan orang melihat prestasi punya piagamnya nggak, buktinya mana? Nggak usah. Karena memang sekarang scoring itu nggak boleh Mbak. Jadi istilahnya anak itu kita didik itu. Tapi harapannya untuk kan ada scoringnya dari orang tua tuh. Nah jadi hanya itu bisa dimasukkan. Jadi nanti bisa untuk dimasukkan ke jenjang selanjutnya. Nah kami hargai itu. Selain juga kalau untuk yang prestasi itu ke SMP ya, ini yang masalah akademik. Jadi ketika lomba OSN misalnya, Olimpiade atau lomba porprov macam-macam, misalnya tingkat kota, kabupaten, kota, kabupaten, provinsi, nasional, apalagi internasional, itu kami scoring. Nah, Pak, datanya ada di mana? Pak Ibu bisa lihat bisa lihat di sana. Menarik sekali perbincangan kita. Namun sebelum kita menginjak ke beberapa yang masih saya save ini, alangkah lebih baiknya kalau kita jeda iklan terlebih dahulu. Ya baik, pemirsa jangan kemana-mana karena Tada Interview akan kembali sesaat lagi.
Ya, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Tada Interview dan masih dengan tema yang sama yaitu tentang PPDB 2023 di Kota Probolinggo. Pak Fi, selanjutnya ini Pak, bagi mereka atau bagi anak-anak yang mungkin tidak tertampung di SD maupun SMP negeri, masih bisa mendapat sekolah swasta. Nah, bagaimana sih Pak potret sekolah-sekolah swasta khususnya di Kota Probolinggo? Apakah umumnya memang punya kualitas yang sama, setara, atau bahkan lebih tinggi dari sekolah negeri? Ya, jadi pertanyaan ini sering banyak dilontarkan oleh wali murid. Mhm, Jadi bagaimana dengan sekolah swasta? Entah itu SD, tingkat mhm, SD maupun SMP. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat juga bahwa SD, SMP negeri pada dasarnya sama. Nah, SD negeri swasta itu tajuknya tetap di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini ada bentuk pengawasan dari kami. Bentuk pengawasan dalam pelaksanaan, mmm, mulai pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan asesmen. Kalau dulu namanya ujian ya, sekarang mhm, namanya asesmen. Contoh, Mbak, ada namanya AAJ, asesmen akhir jenjang. Jadi anak yang mau lulus itu kan ujian dulu ya. Nah, standarnya sama. Jadi kami punya standar yang sama dari pusat, implementasinya juga sama, yang dapat kami pastikan untuk mutu keduanya sama. mhm, Jadi kami memang bertugas, dinas pendidikan adalah membuat seluruh jenjang, baik negeri maupun swasta, itu adalah sama. Cuman begini, setiap sekolah punya namanya karakteristik masing-masing. Ada keunggulan. Contoh, ada sekolah yang punya misalnya kelas ekstrakurikuler HFIDS misalnya, atau ada yang sekarang baru, Pak, coding, robotics, macam-macam. mhm. Kan itu usaha untuk Sekolah ya? menarik, iya, usaha sekolah untuk menarik wali murid kan. Mhm, Jadi kami persilahkan selama positif, tapi yang paling tadi itu ada rambu-rambunya. Nah, ini rambu-rambunya kami agak ketat. Gimana? Kalau untuk sekolah negeri, tolong tetap pada bingkai gratis. Karena kebijakan dari Bapak Wali Kota adalah gratis dengan tidak mengurangi mutu. Jadi gampangannya mutu tetap harus sama. Bila mana ada keunggulan, boleh. Jadi kami juga mau Bosda, silakan dikembangkan. Nah, kalau boleh dibilang swastanya bagaimana? Saya kira sama. Untuk SD maupun SMP sama. Nah, kembali lagi, apakah SMP A, SDB, MIB, dan sebagainya itu berbeda dengan yang satu yang sama lain? Kembali lagi, kalau kami orang dinas pendidikan ditanyai, pasti jawabannya sama. Tapi kalau orang tua pasti ngomong berbeda. Ya, iya, kembali lagi kepada persepsi. Cuman kalau saya sampaikan pada masyarakat, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ya, guru sama. Bahkan kita ngomongin kesejahteraan guru sekalipun ya, ada standarnya, ada nama sertifikasi. Kurikulum sama. Sekarang bos-bosda sama. Apalagi yang perlu kita bangun, saya mengajak nih Bapak Ibu, jadi tidak hanya masyarakat ya, saya mengajak seluruh komponen, bahkan terima kasih kepada media di sini yang sudah ikut mensosialisasi ini ya. Kami mengajak semua pihak, ayo kita edukasi bareng-bareng bahwa pendidikan itu untuk semua anak. mhm. Pendidikan Pat tanpa terkecuali. Jadi kita samakan persepsi. Baik, Begitu kira-kira. menarik Pak ya, mutu sama tapi keunggulan berbeda, monggo silahkan gitu. Karena itu Silakan. adalah trik sekolah untuk bagaimana, menarik perhatian para, siswa calon siswa gitu Betul. ya. Yang perlu, dipertanyakan di sini Pak, bagaimana pola pengawasan atau pembinaan dinas pendidikan terhadap sekolah-sekolah swasta agar kualitasnya selalu terjaga bahkan Nggih, terima kasih ini pertanyaan bagus. Di setiap jenjang dinas pendidikan itu punya namanya pengawas sekolah. mhm, Kami punya petugas khusus yang namanya istilahnya pegawai khusus yang menangani kaitannya dengan pengawasan. Jadi kita bilang masalah pengawasan sejatinya saya pun punya tugas mengawasi. Jadi kepala bidang bahkan kepala dinas punya tugas mengawasi. Cuman secara teknis, secara langsung kami punya namanya pengawas. Nah, pengawas sekolah itu ada jenjangnya. Jadi ada namanya pengawas TK, pengawas SD, dan pengawas SMP. Kebetulan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo ada 4 orang masing-masing jenjang. Jadi totalnya 12. 12 orang ini, beliau ini dibagi. itu dibagi di masing-masing jenjang dan mengawasi seluruh pelaksanaan apa namanya proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Nah, dilaporkan ke kami. Kami pun secara berkala langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan tugas keseharian kami juga ke sekolah. Jadi secara langsung ya, secara tupoksinya, tugas pokok dan fungsi ada pengawas. Nah, kami Dinas Pendidikan juga punya
Jadi kami ada kuesioner, kami juga ada mengundang kepala sekolah, kami juga turun langsung ke bawah dan sebagainya. Itu salah satu upaya agar kualitas Kualitasnya sama. sekolah di swasta itu tetap meningkat gitu Pak ya. Ya. Gitu ya. Baik, kita berbicara angka dropout nih Pak, khususnya di Kota Probolinggo ini. Saat ini bagaimana potret tingkat partisipasi 2 tahun terakhir? Berapa angka siswa yang dropout? Di lurahan mana yang mungkin yang paling banyak Pak? Karena ini buat atensi buat masyarakat juga Pak. Baik, jadi ini pertanyaan yang menjadi concern nih Mbak. Jadi kalau boleh, saya ini nggak hafal nih datanya. Ini kebetulan mohon izin saya lihat datanya. Kebetulan gini, jadi Kota Probolinggo ini kebetulan alhamdulillah. Jadi kami merasa terbantu sekali. Jadi ada namanya Dewan Pendidikan, komite, masyarakat secara umum dan sebagainya untuk menekan angka dropout. Bahkan perlu kami tegaskan bahwa tidak ceritanya itu ketika sekolah. Mungkin ya putus sekolah. Ketika anak itu mungkin mohon maaf nakal, kami tidak menyebutnya nakal, mungkin salah pergaulan atau bagaimana, anak itu tetap harus lanjutkan. Jadi misalnya dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Nah, itu yang perlu kami tegaskan. Nah, tapi perlu ya, tetap aja dropout. Jadi selama 2 tahun ini kami namanya angka partisipasi sekolah itu ada di tingkat 96,44% untuk penduduk usia 7-15 tahun. Jadi usia 7-15 tahun kan SD SMP ya. Itu merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan. Nah, 16 ke atas itu kewenangan provinsi. Ini dari 2 tahun ini angka dropout itu ada di 0,04%. Kecil ya Pak ya? Kecil sekali. Jadi 0,0 atau sekitar 5-8. Karena ini persentase ya. 5-8 anak saja. Dari berapa ribu tadi. Tetapi kan bagaimanapun juga kita nggak boleh kita nggak merasa jumawa, sombong, wah cuman kecil nggak gitu juga. Jadi setiap anak yang kita yang drop out ini jadi atensi. Jadi mohon izin perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian di rumah ya yang menyaksikan di mana saja, kami punya namanya instrumen menggunakan aplikasi. Nah, dari aplikasi itu kami pantau angka partisipasinya anak gimana. Anak yang ada di wilayah sekolah itu anaknya gimana? Ada namanya angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar dan sebagainya. Intinya apa? Setiap anak usia sekolah wajib sekolah. Siapa yang bertugas? Ada Pak Lurah, ada kepala sekolah dan sebagainya. Gitu. Sudah ada pantauan, tapi kenapa anak kemudian memilih jalan dropout Pak? Apa sebenarnya menjadi faktor ini dropout? Nah, kan ya. Jadi walaupun kecil sekali dari faktor yang ada kami pantau dari 5-8 orang anak ini, rata-rata paling tinggi adalah masalah, mohon maaf gitu Bapak Ibu, masalah rumah tangga. Ketika broken home, biasanya anak ini nggak kepantau, akhirnya mungkin mohon maaf, akhirnya daripada ikut bapak ayahnya atau ikut ibunya kadang-kadang dan sendiri, mau sekolah, gitu rata-rata. Masalahnya cuma itu aja, ditambah lagi ada kasus seperti itu. Kalau lingkungan sekolahnya itu saling menguatkan, tidak, anak itu tidak drop out. Tidak sampai. Nah, jadi kadang-kadang, jadi masalah keluarga, jangan itu benar banget. Jadi memang keluargaku itu surgaku benar. Jadi keluarga itu menentukan anak drop out. Yang pertama dan kedua adalah lingkungan. Jadi anaknya kalau menguatkan, kamu walaupun istilahnya rangkul lah sama teman-temannya untuk tetap sekolah, insya Allah bisa. Baik, berarti kan di sini sekolah ini harus mengetahui betul satu persatu siswanya Pak ya, mungkin problem seperti apa, dia punya masalah apa, jadi pendekatannya kan beda masing-masing anak ini jelas. Setiap anak berbeda. Baik. Mohon maaf, saya koreksi sedikit ya. Setiap anak itu unik. Makanya akhirnya pendidikan kita kan mengarah ke pendidikan inklusi. Jadi bahkan mohon maaf sekali, untuk anak yang berkebutuhan khusus pun, kami tidak melarang anak berkebutuhan khusus dengan kategori ringan ya, mohon maaf, kalau berat berbeda. Itu silakan masuk ke sekolah umum. Intinya apa? Kami menganggap mereka sama. Pendidikan inklusi, seperti itu, Mbak. Terakhir, Pak Afi, untuk para pelajar dan orang tua, khususnya di momen PDB ini, apa saja mungkin yang akan disampaikan pada mereka semua yang ada di rumah? Monggo silakan, Bapak. Terima kasih kepada orang tua semua, kepada seluruh peserta didik. Ininya satu, jangan ragu untuk melanjutkan pendidikan. Karena apa? Karena memang pendidikan itu bukan menjamin bahwa kalian itu sukses, tetapi pendidikan itu akan meningkatkan persentase
Anda semua, adik-adik semua itu menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ukuran sukses itu ada banyak, tetapi yang paling penting ukuran sukses itu bisa dilahirkan. Tanpa pendidikan kita nggak akan bisa menjadi orang yang bisa berguna. Karena memang sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna dan itu didukung dapat pendidikan. Silahkan gunakan jalur PPDB. Dan orang tua sekalian sekota Probolinggo sangat berharap mendukung PPDB ini. Jadi Bapak Ibu kami persilahkan, klien kami sudah ada banyak, silakan. Sekali lagi saya menyampaikan tolong silakan ajak anak-anaknya itu sekolah di tempat yang terdekat. Maaf, kami sekarang merangkul dan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan sekali lagi yang ketiga kali ya, bahwa kualitasnya itu sama. Jadi jangan ragu Bapak Ibu menyekolahkan di dekat rumahnya. Karena sekolah di dekat rumahnya sama aja. Gurunya sudah kami diklat, gurunya sudah kami perkuat SDM-nya, sarannya mencukupi. Insya Allah semuanya tinggal Bapak Ibu tinggal menyekolahkan ke sana. Kiranya itu saja Mbak. Jadi semoga PPDB-nya berjalan lancar. Lancar. Mohon dukungannya. Minim protes. Kalau protes pasti ada Pak. Gitu. Kira-kira orang tua namanya kita nggak sama sepemikiran pasti gitu, ada. gitu ya. Jadi siap. bagaimana itu diminimalisir gitu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Selalu buat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dan semoga apa yang tengah diupayakan saat ini bermanfaat bagi masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Pemirsa itu tadi perbincangan kita membahas tentang PPDB 2023 di Kota Probolinggo dan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Semoga apa yang kami informasikan ini bermanfaat bagi masyarakat. Catat tanggalnya ya, jangan sampai kelewat khususnya untuk PPDB ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Amelia Subandi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.